Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Anissa. Saya dari kelas 10 MIPA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh budaya India. Bidang kepercayaan atau agama. Sebelumnya, budaya India masuk di Indonesia setelah berkembang kepercayaan yang berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan itu bersifat animisme dan dinamisme. Animisme merupakan satu kepercayaan terhadap roh atau jiwa, sedangkan dinamisme merupakan satu kepercayaan bahwa setiap benda memiliki kekuatan gaib. Dengan masuknya kebudayaan India, penduduk Nusantara secara berangsur-angsur memeluk agama Hindu dan Buddha, diawali oleh lapisan elite, para raja dan keluarganya. Agama Hindu dan Buddha yang berkembang di Indonesia sudah mengalami perpaduan dengan kepercayaan animisme dan dinamisme, atau dengan kata lain mengalami sinkretisme. Sinkretisme adalah bagian dari proses akulturasi yang berarti perpaduan dua kepercayaan yang berbeda menjadi satu. Untuk itu, agama Hindu dan Buddha yang berkembang di Indonesia berbeda dengan agama Hindu Buddha yang dianut oleh masyarakat India. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat dalam upacara ritual yang diadakan oleh umat Hindu atau Buddha yang ada di Indonesia. Contohnya, upacara Nyepi yang dilaksanakan oleh umat Hindu Bali. Upacara tersebut tidak dilaksanakan oleh umat Hindu di India. B. Bahasa. Wujud akulturasi dalam bidang bahasa dapat dilihat dari adanya penggunaan bahasa Sanskerta yang dapat temukan sampai sekarang, di mana bahasa Sanskerta memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan istilah-istilah penting yang menggunakan bahasa Sanskerta. C. Bidang politik. Pertama kali sistem pemerintahan kerajaan dikenal oleh seorang orang India. Dalam sistem ini, kelompok-kelompok kecil masyarakat bersatu dengan kepemilikan wilayah yang luas. Kepala suku yang terbaik dan terkuat berhak atas tampuk kekuasaan kerajaan. Oleh karena itu, lahir kerajaan-kerajaan seperti Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya. Menurut sejarah yang ditemukan bahwasannya India adalah salah satu pembawa misi penyebaran agama sekaligus pemberi wawasan dengan sistem pemerintahan kerajaan. Hal ini terbukti dalam terbentuknya kerajaan Hindu dan Buddha. Penduduk asli Indonesia telah mengembangkan sejumlah peranata sosial negara. Identitas negara ini diantaranya dibuktikan dengan adanya prasasti Muara Kaman yang menunjukkan kerajaan Kutai dengan rajanya Kudunga. Orang-orang Indonesia ini kemudian melakukan kontak dengan para pedagang dari India. Selain di Kutai, juga berdiri kerajaan-kerajaan di Jawa Barat, tempatnya di tepi sungai Cisadane, Bogor. Kerajaan-kerajaan tersebut sudah hidup makmur lewat kontak dagangnya dengan India Selatan. Raja-rajanya kemudian mengadaptasi pemberi wawasan dengan sistem pemerintahan kerajaan. Hal ini terbukti dalam terbentuknya kerajaan Hindu dan Buddha. Penduduk asli Indonesia telah mengembangkan sejumlah peranata sosial negara. Identitas negara ini diantaranya dibuktikan dengan adanya prasasti Muara Kaman yang menunjukkan kerajaan Kutai dengan rajanya Kudunga.
Orang-orang Indonesia ini kemudian melakukan kontak dengan para pedagang dari India. Selain di Kutai, juga berdiri kerajaan-kerajaan di Jawa Barat, tempatnya di tepi sungai Cisadane, Bogor. Kerajaan-kerajaan tersebut sudah hidup makmur lewat kontak dagangnya dengan India Selatan. Raja-rajanya kemudian mengadaptasi yang berkembang di Indonesia berbeda dengan agama Hindu, Buddha yang dianut oleh masyarakat India. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat dilihat dalam upacara ritual yang diadakan oleh umat Hindu atau Buddha yang ada di Indonesia. Contohnya upacara Nyepi yang dilaksanakan oleh umat Hindu Bali. Upacara tersebut tidak dilaksanakan oleh umat Hindu di India. B. Bahasa. Wujud akulturasi dalam bidang bahasa dapat dilihat dari adanya penggunaan bahasa Sanskerta yang dapat temukan sampai